Oke, ketemu lagi dengan gue Andrew in the Sky di segmen Bacol, obrolan cowok tulen. Kali ini gue akan membahas beberapa hal tentang gimana membuat lu lebih perfect dalam berpenampilan dan nantinya akan dipandang orang, dipandang lawan bicara lu. Bukan berarti lu mesti harus uh, dari penampilan secara fisik, tetapi orang akan menilai dari bahasa tubuh lu gitu. Jadi beberapa hal tentang gimana supaya bahasa tubuh lu lebih baik, lebih oke lagi, dan otomatis itu akan nambah rasa percaya diri lu. Oke, yang pertama adalah eye contact. Eye contact kita perlukan pada saat kita berbicara dengan orang. Pada saat kita berbicara dengan orang, dengan lawan bicara kita akan menilai dengan eye contact. Kita akan dinilai sebagai seseorang yang memperhatikan pokok pembicaraan dan seseorang yang enak untuk diajak bicara, karena lu seolah-olah memberikan attention, lu seolah-olah memberikan feedback akan bahasan yang sedang dibahas pada saat itu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana cara lu berjalan. Gimana cara lu berjalan juga kadang-kadang orang akan sekilas akan melihat, oke, kalau misalnya lu cara berjalan lu buru-buru, orang akan melihat lu adalah orang yang gerabak gerubuk, gerasa gerusu lah bahasa Jawanya. Lu cukup berjalan dengan tenang, dengan santai, tapi tidak terlalu lambat. Pun misalnya lu sedang dalam keadaan terburu-buru, tetap kendalikan pikiran lu untuk lu tetap berjalan santai. Di situ lu akan dapat keuntungan, lu akan dinilai orang sebagai seseorang yang tenang, seseorang yang berpikir, seseorang yang memiliki keseimbangan dalam berpikir dan kedewasaan dalam berpikir tentunya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah cara lu duduk. Oke. Seorang gentleman itu cara duduknya adalah bisa dengan seperti ini atau dengan seperti ini. Dan hal itu akan menandakan bahwa lu adalah orang yang terbuka, lu adalah orang yang enak untuk diajak berbicara apapun, dan otomatis lawan bicara lu akan lebih terbuka juga kalau lu duduk. Tapi beda kalau lu duduk dengan merapat gini, itu seolah-olah, atau begini, itu lu seolah-olah posisi lu adalah di bawah lawan bicara lu. Tapi kalau lu dengan posisi begini atau gini ya, itu orang akan lu memposisikan adalah equal, dan lu ngerasa bertemu dengan orang itu lu tidak ada perasaan takut, lu tidak punya perasaan yang rendah diri gitu, dan lu akan memulai pembicaraan dengan tenang dan nyaman. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ini juga agak penting juga. Pada saat lu pertama kali bertemu seseorang, bisa jadi orang itu akan menilai dari cara lu bersalaman. Cara bersalaman yang baik adalah handshaking seperti ini, oke? Dan biarkan lawan bicara lo atau orang yang bersalaman dengan lo menarik tangannya terlebih dahulu, oke? Lebih bagus lagi pada saat lu bersalaman gini, lu tepuk gini, lo apa kabar? Atau saat berkenalan mungkin cukup begini saja, oke? Seolah-olah kayak menggenggam gini dan jabat dengan erat. Itu juga menggambarkan bahwa lu siap untuk diajak berbicara, lu siap untuk diajak berdiskusi dengan terbuka, dan memberikan yang tentunya akan memberikan rasa nyaman dari lawan bicara lu. Itu yang keempat. Itu yang kelima ya. Keempat ding, sorry. Nah, ini yang kelima. Yang kelima juga masih berhubungan dengan tangan. Pada saat lu berbicara atau pada saat lu berjalan, usahakan tangan lu posisi terbuka seperti ini. Oke? Jangan begini, apalagi tangan lu berada di kantong. Pada saat tangan lu berada di kantong, sekilas orang akan menilai bahwa lu adalah orang yang insecure. Insecure itu dalam arti
lu kurang percaya diri untuk berdiskusi, lu adalah orang yang tertutup, lu adalah orang yang misterius, dan sepertinya nanti pembicaraan ini akan kaku. Oke, biasakan pada saat berbicara, mungkin tangan lu di meja atau gini, it's okay. As long tangan lu tidak berada di kantong, jangan memasukkan tangannya di kantong. Lebih rileks posisi sebetulnya gini, atau seperti ini. Oke. Yang keenam, ini juga penting, pada saat lu berbicara, keluarkan senyum terbaik kalian. Tetapi jangan senyum yang fake atau yang palsu, tapi senyum yang tulus, senyum yang tidak dibuat-buat gitu. Jangan berpikir, aduh gua kalau senyum jelek kalau difoto. Come on, buang pikiran itu jauh-jauh, tapi lu tersenyumlah dengan relax. Dan makin lu banyak tersenyum dalam pembicaraan, senyum yang seadanya, yang relax, orang itu, lawan bicara lu, itu pun akan relax, dan pembicaraan akan mengalir dengan lugas dan lancar. Yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh. Oke, yang ketujuh. Pada saat lu berbicara, pada saat lu berbincang-bincang, usahakan lu memajukan kepala atau dahi seperti ini, seolah-olah lu adalah pendengar yang baik. Bukan seolah-olah sih, itu menunjukkan bahwa lu adalah pendengar yang baik gitu. Dan dia akan lebih terbuka, lawan bicara lu, dia ini lawan bicara lu akan lebih terbuka dalam berbicara, dan karena dia akan lebih menghargai lu sebagai lawan bicaranya dia. Karena dengan lu bersikap seperti ini, lu seolah-olah mendengarkan, lu memikirkan apa yang sedang dibicarakan. Oke. Yang terakhir mungkin ya, yang ke-8. Yang ke-8 adalah gerakan-gerakan yang tidak terburu-buru, gerakan-gerakan tubuh seperlunya, tetapi cukup enak untuk dilihat. Kalau lu menyampaikan sesuatu mungkin dengan seperti ini atau gini pun nggak apa-apa. Jadi lu jangan kaku lu berbicara tapi seperti ini, no, sangat nggak. Tapi gunakan bahasa tubuh, bahasa terutama daerah tangan itu dengan yang lugas. Jadi sinkronize antara mata, mulut yang sedang berbicara dengan tangan. Jadi lu mungkin untuk menjelaskan sesuatu seperti ini, dan lu tidak perlu untuk melototkan mata, cukup dengan relax seperti ini, orang akan mengukur capability atau kemampuan lu dalam berbicara, kemampuan lu dalam berdiskusi, dan orang akan lebih menghargai itu. Oke? Gua rasa 8 itu aja untuk mengubah. Mungkin kalau dari 8 itu ada yang belum lu jalankan, coba lu latih tiap hari, dan percaya sama gua bahwa hal ini akan berguna di dalam kehidupan sosial lu, dan nantinya itu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Dari pembicaraan itu gue yakin akan menghasilkan sesuatu yang positif di luar konteks bisnis atau apapun ya. Jadi setidaknya bahwa orang itu sudah menganggap lu adalah teman berbicara, teman berdiskusi yang enak, yang baik. Dan bukan tidak mungkin itu membuka peluang apapun, entah peluang bisnis, entah peluang yang lain. Oke, gue rasa itu aja dari gue. Salam pasukan bacol. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Oke, bye-bye.